episode kali ini saya akan membuat klarifikasi dan sedikit menjawab pertanyaan dari beberapa kawan-kawan yang sempat menanyakan tentang saya atau tentang channel ini di kolom komen maupun di kontak DM WA pribadi saya. Ada beberapa pertanyaan yang sempat saya catat ataupun saya ingat, diantaranya, Mas, kenapa jarang upload? Mas, apakah garapannya sepi atau kerjaannya sepi? Mas, nggak konsisten tentang bahannya dipakai. Dan di video kali ini saya akan membuat sedikit klarifikasi mengenai pertanyaan pertama, Mas, kenapa jarang uploadnya? Emang saya jarang upload dikarenakan ada kepentingan keluarga yang sangat mendadak. Jadi mohon dimaklumi karena saya domisilinya di Kalimantan Selatan dan keluarga besar saya ada di Jawa Timur, Blitar dan Kediri. So mau nggak mau karena kepentingan sangat mendadak banget, saya harus segera pulang. Dan di situ otomatis pekerjaan saya tinggal. Jadi nggak sempat membuat video. Masa saya jalan-jalan harus di vlog, yang nggak etis. Kan materinya kita kan tetap airbrush dan painting. Itu alasan pertama. Dan setelah selesai acara keluarga, ternyata acaranya nambah lagi guys. Acara yang tidak terduga. Mertua saya menyuruh untuk ngecat genteng. Gara-gara ngecat Japstel dengan kuas kemarin, nah alhamdulillah dapat yang terbesar guys. Sekarang ngecat genteng ya, pakai kuas. Semangat. Dan setelah mengatur jadwal untuk pulang, ternyata acaranya nambah lagi guys. Pas itu sempat kita lihat ya tiket, rencana mau pulang cepat-cepat melanjutkan pekerjaan dan berbagi pengalaman kepada kawan-kawan. Ternyata ada salah seorang kawan yang menghubungi minta pendampingan battle kompetisi untuk painting antar SMK sekeresidenan Kediri. Ini merupakan acara battle antar SMK satu keresidenan Kediri, dan nanti pemenangnya selain mendapatkan hadiah berupa uang senilai 3 juta, nanti pemenangnya juga akan dikirim untuk ke Surabaya dan dibattlekan antar keresidenan se-Jawa Timur guys. Dan menurut saya pribadi acara ini sungguh sangat bermanfaat bagi pembekalan siswa, terutama pada jurusan kejuruan otomotif ketika nanti akan langsung terjun ke dunia kerja. Dan materi yang didapat atau disampaikan pada battle kompetisi antar SMK ini guys, tidak jauh dari materi yang sering saya sampaikan pada channel saya. Jadi mungkin bagi kawan-kawan yang sudah belajar bareng lama di channel ini, ketika mungkin yang masih sekolah ya, mungkin ketika nanti menghadapi atau ada kompetisi seperti ini, tentunya nggak akan kaget. Nah, si misal ngono, paman saya sampai garis lurus. Yo. Nah, ini. Garis lurus baru dikarenakan. Sip, wis padha tenan kene pedot coba. Dot. Nah, saya bisa gawe turunan iki. Kok juga kok kene, titik kok kene, juga titik kok kene. Dolor dawa dhisik. Ditarik panjang dulu. Tangannya kayak gini, dhuwur gini. Ketemu nih. Nah, plek. Paman kurang mudun, ya berarti mudun. Di besi ya. Paham toh? Tarik ke kiri toh. Nah, ngene toh, geser-geser. Paham toh? Aja tengah di tengkung aja. Dan dari acara ini saya sendiri pun juga menyimpulkan secara pribadi, di sini banyak juga siswa yang belum tahu teknik dasar pengecetan pakai aerosol maupun teknik dasar dalam pembuatan grafis menggunakan cat aerosol. Mungkin kawan-kawan di sini kurang stay tune atau mungkin kurang memperhatikan atau mungkin bahkan belum tahu channel saya. Dan materi ini sebenarnya sudah sering saya ulang-ulang di channel YouTube saya.
Kalau nggak apa-apa, latihan ngangkat rokok. Iya. Harus diandalkan, tapi manajemen waktu dan pemilihan warna itu yang sangat penting. Jadinya kita dituntut dalam waktu sehari untuk menyelesaikan proyek dengan memakai bahan aerosol dengan tema airbrush. Nah, mungkin bagi kawan-kawan yang sudah sering nongkrong di channel ini atau belajar bareng di channel YouTube ini, nggak akan kaget karena saya sudah sering berbagi tentang teknik-teknik airbrush dan pemilihan-pemilihan warna mana yang harus didulukan, mana warna yang harus bagian terakhir, dan cara untuk memanajemen waktu yang pas dengan hasil yang bagus dengan cara kerja yang cepat. Tentang teknik pengairbrusan dengan menggunakan cat aerosol, sebenarnya secara logika semua orang bisa melakukannya, tapi manajemen waktu dan pemilihan bahan dan mana-mana bahan-bahan yang harus didulukan itu yang sangat penting, itu kuncinya. Jadi kesimpulannya, mungkin bagi kawan-kawan yang sudah lama nongkrong di channel ini dan dari kelas pemula bank akan sangat mudah banget ketika kawan-kawan menemui kompetisi-kompetisi seperti ini. Dikarenakan setiap saya mengupload tutorial tentang cara atau langkah-langkah dalam pengairbrusan, step by step warna, nah itu sudah saya coba berkali-kali guys. Jadinya mana warna yang didulukan, mana warna bagian terakhir, itu sangat menguntungkan sekali dari manajemen waktu. Dan untuk kedepannya, jika di kota kalian ada kegiatan seperti itu, silakan ikuti, dan insya Allah belajar di channel ini nggak ada ruginya. Dikarenakan saya sudah banyak membuat tutorial tentang ini. Nah, mungkin bagi kawan-kawan yang baru gabung dan masih penasaran dengan channel ini, silakan gali dari video-video saya yang sebelumnya. Dan setelah kegiatan itu berakhir guys, keesokan harinya saya langsung OTW pulang kampung di Kalimantan Selatan Kota Baru. Terus untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, Mas nggak konsisten tentang bahan. Oke, baiklah saya jawab. Mungkin yang dimaksud ada epoxy, ada clear, atau mungkin ada jenis cat semprot ataupun aerosol. Semua tergantung dari media yang kita hadapi guys. Kenapa saya mengupload dari berbagai macam jenis cat dan juga berbagai
jenis epoksi atau clear dan teknik-teknik pengecatan itu semuanya tergantung dari kondisi media dan kondisi daerah sekitar kawan-kawan. Contohnya begini, semisal kita menghadapi kondisi media yang bekas pilokan atau mungkin bekas cecetan, atau mungkin kita menghadapi media yang bekas tabrakan atau orangnya minta cara cepat dengan keterbatasan bahan dan adanya cuma bahan itu. Nah, tujuan saya membuat tutorial ini untuk menghadapi kejadian-kejadian ketika kita menghadapi media-media seperti tersebut, guys. Jadi jangan terpancang atau terpaku atau cuma belajar dengan satu bahan atau satu alat atau satu media. Jadi semuanya kalau kita menguasai, insya Allah berbagai macam kendala yang kita hadapi di lapangan kita nggak akan kaget. Contoh lainnya, semisal kita menghadapi konsumen atau pelanggan yang mungkin minta cepat karena motornya lecet. Nah, kita bisa menggunakan aerosol atau cat semprot. Mungkin kalau cat semprotnya nggak lengkap atau kita pas spraynya digunakan untuk mengerjakan yang lain, kan kita juga bisa pakai aerosol dan hasilnya pun akan sama. Maksud saya dari membuat tutorial cat aerosol maupun cat spray itu sebenarnya maksudnya seperti itu. Dan mengenai nggak konsisten tentang clear, maksud dan tujuan saya sebenarnya ketika kita terjun ke satu daerah atau suatu wilayah di mana bahannya itu kurang lengkap, tidak sesuai dengan yang sering kita gunakan dan adanya bahan itu. Dengan belajar bareng di channel ini, kebetulan semisal saya sudah pernah mengupload clear dari produknya si A, clear dari produknya si B, dan kita sudah tahu sifat-sifatnya masing-masing, otomatis kawan-kawan nggak akan kaget. Mungkin yang terbiasa di rumah menggunakan clear A, setelah main ke daerah pelosok seperti saya ketemunya clear B atau C, kan otomatis akan kaget. Tapi kalau sudah tahu sifat dasarnya masing-masing, kawan-kawan nggak akan kaget, hajar terus. Itu maksud saya. Karena kan guys, sifat-sifat dari clear ini nggak sama. Ada yang bisa ditindih, ada yang penindihannya harus dalam waktu jeda satu ke jeda duanya harus cepat, ada yang clear harus pakai thinner ini, ada clear yang nggak pakai air thinner ini. Nah, itu semua sudah saya verifikasi dan saya uji coba, guys. Jadi saya cuma menyampaikan sudah matangnya kepada kawan-kawan dan kawan-kawan tinggal mempraktekannya. Oke, berikutnya untuk pertanyaan ketiga, Mas kerjaannya apa sepi? Ya alhamdulillah pekerjaan saya banyak banget, guys. Cuman namanya orang habis sibuk terus banyak kegiatan, pulang masa harus bekerja, ya istirahat dulu lah. Namanya tukang cat juga manusia, jadi juga perlu istirahat. Ngomong-ngomong tentang pekerjaan, banyak banget, guys. Sudah banyak antri dan ada beberapa yang sudah saya pending atau saya bukan ditolak sih, pending dulu kalau emang berminat untuk mengerjakan di bengkel saya. Dikarenakan manajemen pekerjaan itu penting banget. Saya nggak mau terbebani dengan pekerjaan yang numpuk dan dikejar-kejar waktu, itu justru akan menghambat cara kerja kita. Ini slide mungkin video yang saya tampilkan beberapa pekerjaan yang belum sempat saya kerjakan. Emang di sini saya sedikit mengambil pekerjaan yang agak mudah-mudah dulu dikarenakan ya habis banyak kegiatan dan capek, dan saya manajemen mana sekiranya pekerjaan yang cepat. Di sini ada beberapa motor yang masuk, diantaranya ada motor CBR 250, ada CBR 150, ini minta polosan, terus ada Jupiter NX yang minta airbrush simple, dan ini emang pilihan orangnya agak gampang makanya saya terima dan pernah saya kerjakan. Tapi tenang aja, nanti di sini ada juga teknik baru di sini. Terus ada helm dari Mas ini siapa? Mas ini. Minta maaf banget Mas, helmnya belum sempat saya kerjakan, minta maaf banget. Tapi ini sudah mulai start saya kerjakan. Dan insya Allah dalam bulan-bulan ini sudah selesai. Oke, sekian dulu vlog dari saya atau klarifikasi dari saya di video kali ini. Mudah-mudahan setelah ini kita kembali aktivitas seperti semula dan minta dukungan doa supaya kita semua di sini diberi kesehatan dan saya pun bisa tetap berbagi pengalaman dengan kawan-kawan yang belajar bareng di channel YouTube kalian.